Halo teman-teman semua, apakah kalian pernah mendengar istilah sukuk? Mungkin sebagian teman-teman belum tahu ya apa itu sukuk. Tapi tenang aja, di sini kita akan belajar bersama mengenai apa itu sukuk. Sukuk atau yang biasa dikenal dengan obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berprinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang dimana hal ini mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, kalau untuk perbedaannya gimana? Kalau buat obligasi konvensional dan obligasi syariah itu pada dasarnya sama-sama diterbitin dari pemerintah atau korporasi, tapi ada beberapa karakteristik juga yang membedakan obligasi konvensional dan obligasi syariah, seperti yang ada di tabel berikut ini. Nah, yang pertama itu kalau dari penerbit. Tadi kan sebelumnya aku udah mention, obligasi syariah dan obligasi konvensional itu sama-sama dari pemerintah dan sama-sama dari atau korporasi. Nah, terus kalau dari sifat instrumennya itu, obligasi syariah itu berupa sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset. Dan kalau obligasi konvensional itu instrumen pengakuan utang. Nah, kalau dari penghasilannya gimana? Kalau dari income-nya itu gimana? Kalau dari obligasi syariah itu berupa imbalan atau bagi hasil ataupun margin atau fee. Dan kalau obligasi konvensional itu bunga atau kupon dan capital gain. Nah, terus kalau dari jangka waktunya itu, obligasi syariah itu jangka waktunya pendek ke menengah, sedangkan kalau obligasi konvensional itu menengah ke panjang. Nah, kalau buat obligasi syariah itu perlu underlying aset dan obligasi konvensional itu nggak perlu underlying aset. Nah, buat pihak terkaitnya itu kalau obligasi syariah itu ada penerbit, terus supervisor, dan ada investor, terus ada trustee. Dan sedangkan kalau misalkan obligasi konvensional itu ada obligator atau penerbit dan investor. Nah, kalau dari harganya itu obligasi syariah dan obligasi konvensional itu sama-sama berdasarkan market price atau harga pasar. Nah, kalau misalkan dari investornya gimana? Kalau dari investornya itu obligasi syariah itu ya yang pasti yang islami ataupun yang konvensional. Kalau nggak harus sesuai namanya juga, orang yang beragama selain Islam juga boleh aja beli yang obligasi syariah. Dan terus kalau misalkan obligasi konvensional itu ya buat halayak umum gitu, buat yang konvensional. Nah, terus kalau buat segi pembayaran pokoknya itu sama-sama balet dan amortisasi. Dan kalau pengguna penerbitannya itu, kalau yang obligasi syariah itu ya sesuai namanya, harus sesuai dengan prinsip syariah, dan kalau konvensional itu bebas aja. Nah, terus kalau misalkan dasar hukumnya itu sama-sama dari undang-undang. Nah, kalau buat metode penerbitannya itu sama-sama lelang, book building, dan private ataupun private placement. Buat ketentuan perdagangannya juga sama-sama tradable. Dan buat dokumen yang diperlukannya itu, kalau obligasi syariah itu selain butuh dokumen pasar modal, butuh juga dokumen syariah. Dan kalau obligasi konvensional itu cukup dokumen pasar modal aja. Dan kalau buat syariah yang endorsement ya ini sesuai namanya aja. Kalau obligasi syariah perlu, dan buat obligasi konvensional gak perlu. Nah, teman-teman udah paham kan terkait apa itu obligasi syariah? Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sukuk, yang dimana sukuk ini terbagi menjadi 3 jenis. Disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama adalah sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah merupakan sukuk yang menggunakan imbal hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten ya teman-teman, yang dimana dasar dari hasilnya dapat berupa pendapatan bruto ataupun pendapatan bersih dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN nomor 15 tahun 2000. Yang kedua ialah sukuk ijarah. Sukuk ijarah merupakan sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap, berupa fee ijarah atau pendapatan sewa yang besarannya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan loh teman-teman. Jadi sukuk ijarah ini berbeda dengan sukuk mudharabah yang sebelumnya ya.
Dan yang terakhir adalah sukuk wakalah. Sukuk ini merupakan sukuk yang menggunakan akad wakalah atau diwakilkan, yang dimana investor mewakilkan kepada wali amanat untuk menginvestasikan dananya. Nah, sukuk wakalah saat ini diterbitkan oleh pemerintah melalui sukuk tabungan dan swasta, salah satunya seperti Medco Power. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat terkait apa sih itu sukuk. Tapi teman-teman penasaran gak sih, sukuk ini kalau ditulis ke dalam jurnal umum atau bentuk akuntansinya itu seperti apa? Oke, kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana ya, karena di sini aku dan teman-teman aku akan menjelaskan bagaimana sih pencatatan atau akuntansi sukuk dalam jurnal umumnya. Jangan dilewatkan ya teman-teman. Oke, langsung saja di soalnya seperti yang ada di atas. PT Leonhard menerbitkan sukuk mudharabah senilai 100 miliar pada tanggal 1 Januari 2023 untuk jangka waktu 5 tahun dengan perhitungan setahunnya ini adalah 360 hari. Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai satelit nomor ST12-T2 milik PT Leonhard. Langsung saja kita jurnalkan. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwasanya PT Leonhard atau si penerbit sukuk ini mengeluarkan sukuk sebesar 100M di tanggal 1 Januari, maka akuntansinya itu adalah kas di debit 100M dan sukuk mudharabah di kredit 100M. Jangan lupa teman-teman, sukuk mudharabah. Jangan ditulis sukuk saja, karena sukuk sudah dijelaskan bahwasanya sukuk dibagi menjadi 3 macam. Makanya, untuk soal cerita kali ini ditulisnya adalah sukuk mudharabah di kredit 100M. Nah, karena barusan itu adalah penulisan akuntansi atau jurnal umum untuk si penerbit sukuk, lalu bagaimana untuk investornya? Nah, kalau ada investornya pasti ada cerita baru nih teman-teman, yaitu seperti contoh di atas. Bank Y. Iger Syariah membeli 15% dari jumlah sukuk mudharabah senilai 100 miliar yang ditawarkan oleh PT Leonhard tadi, dengan biaya transaksinya atau ada biaya adminnya ini sebesar 0,1% dari jumlah sukuk yang dibeli. Tujuan pembelian ini adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual. Lalu bagaimana ya penulisannya? Nah teman-teman, karena tadi Y. Iger ini membeli 15% dari jumlah sukuk yang diterbitkan, yaitu 100M, dan ada juga biaya transaksi atau biaya admin yang dikeluarkan oleh PT Leonhard sebesar 0,1%, maka perlu kita hitung dulu nih teman-teman dengan rumus jumlah sukuk yang dibeli ditambah biaya transaksi. Nah setelah itu kita langsung masukin aja teman-teman, 100M dikali 15% ditambah 100M kali 15% dikali 0,1%, yaitu didapat 15 miliar ditambah 15 juta. Makanya didapat total 15 miliar 15 juta. Lalu penulisan akuntansinya bagaimana? Nah, penulisan akuntansinya seperti di bawah ini ya. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran biaya dengan ilustrasi. Sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah 500 juta. Lalu untuk jurnalnya itu, untuk sisi penerbit akan ada beban jasa lain 500 juta, tukas 500 juta di kreditnya. Dan untuk investornya akan no entry. Selanjutnya ada amortisasi biaya untuk sukuk mudharabah. Untuk sisi penerbitnya ada biaya emisi, itu biaya dibayar di muka. Untuk perhitungannya itu diketahui jumlah biaya penerbitan langsung adalah sebesar 530 juta. Penerbitan sukuk tetap dilakukan dengan masa 5 tahun dan akan diamortisasikan setiap 3 bulan. Untuk perhitungannya, amortisasi biaya sama dengan biaya penerbitan langsung dikali bulan amortisasi dibagi dengan total bulan masa sukuk. Berarti 530 juta dikali dengan 3/60, hasilnya menjadi 26.500.000. Lalu untuk sisi investornya itu akan ada biaya amortisasi itu investasi sukuk mudharabah, yaitu 15M. Untuk perhitungannya itu 15 miliar dikali 0,1% dikali dengan 3/60, hasilnya 15 juta dikali 3/60 menjadi 750.000. Selanjutnya ada pengakuan bagi hasil. Jadi contohnya yaitu bagi hasil yang ditawarkan, nisbah bagi hasil oleh PT Leonhard adalah sebesar 20% dengan estimasi pendapatan yaitu 280 miliar. Imbal bagi hasil ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan satelit tersebut dan dibagikan setiap 3 bulan. Nah, untuk akuntansi untuk penerbitnya yaitu
beban imbal hasil sukuk 2,8 miliar di debit dan utang imbal hasil sukuk 2,8 miliar di kredit. Dapatnya dari pendapatan dikali nisbah bagi hasil dikali bulan amortisasi dibagi total bulan masa sukuk. Jadi 280 miliar dikali 20% dikali 3/60 hasilnya 2,8 miliar. Nah, untuk akuntansi untuk investornya yaitu piutang imbal hasil 420 juta di debit dan pendapatan bagi hasil 420 juta di kredit. Dapatnya dari bagi hasil per tahun dikali persentase pembagian 2,8 miliar dikali 15%, dapat yaitu 420 juta. Selanjutnya adalah pembayaran bagi hasil, dan contohnya itu penerbitan sukuk tetap dilakukan dengan masa 5 tahun. Ujro atas sukuk tersebut adalah sebesar 2,8 miliar dan persentase pembelian sukuk adalah sebesar 15%. Akuntansi untuk penerbitnya adalah utang imbal hasil sukuk sebesar 2,8 miliar di debit dan kas sebesar 2,8 miliar di kredit. Dan untuk akuntansi untuk investornya adalah kas sebesar 420 juta di debit dan piutang imbal hasil sebesar 420 juta di kredit. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana sih penulisan akuntansi atau jurnal umumnya di sukuk mudharabah, sekarang kita akan membahas mengenai sukuk ijarah. Nah, sebenarnya ini tidak jauh berbeda ya teman-teman dengan sukuk mudharabah, dan pastinya juga teman-teman akan merasa mudah atau gampang saat mengerjakan jika teman-teman menyaksikan video kami. Disimak ya. Nah, akan ada kasus seperti di atas ini. Oke, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. PT Nekoma menerbitkan sukuk ijarah senilai 100 miliar pada tanggal 1 Januari 2023 untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan perhitungan 1 tahunnya ini adalah 360 hari. Sukuk ijarah tersebut diterbitkan pada nilai nominal ujroh atas sukuk tersebut adalah sebesar 6,5 miliar dan dibagikan per tahun. Adapun biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi yang akan diamortisasi setiap 3 bulan antara lain. Yang pertama, biaya penjamin efek sebesar 0,25%. Yang kedua, biaya profesi penunjang pasar modal sebesar 0,18%. Yang ketiga, biaya penunjang lembaga pasar modal sebesar 0,10%. Dan yang terakhir, biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah sebesar 500 juta. Selanjutnya ada amortisasi biaya untuk sukuk ijarah, yaitu untuk sisi penerbitnya akan ada biaya emisi dan biaya dibayar di muka. Untuk ilustrasinya, jumlah biaya penerbitan langsung yang dikeluarkan oleh PT Nekoma adalah 530 juta. Penerbitan sukuk dilakukan dengan masa 5 tahun dan akan diamortisasikan setiap 3 bulan. Untuk perhitungannya itu, biaya amortisasi sama dengan biaya penerbitan langsung dikali dengan bulan amortisasi per total bulan masa sukuk. 530 juta dikali dengan 3/60 hasilnya 26.500.000. Untuk biaya emisi di debit dan di kreditnya ada biaya dibayar di muka. Lalu untuk sisi investornya akan ada biaya amortisasi, itu investasi sukuk ijarah, dan perhitungannya itu sesuai ilustrasi. Contohnya itu Bank Karasuno Syariah membeli 15% dari jumlah sukuk senilai 100 miliar yang diterbitkan oleh PT Nekoma dengan masa 5 tahun dan akan diamortisasikan setiap 3 bulan. Biaya transaksinya 0,1% dari jumlah sukuk yang dibeli. Jadi untuk perhitungannya itu 100 miliar dikali 15% dikali dengan 0,1% lalu dikali dengan bulan amortisasi per bulan masa sukuk, yaitu 3/60. Jadinya 15 juta dikali 3/60 hasilnya 750.000. Nah, yang selanjutnya itu ada pengakuan ujroh. Yang pertama itu ada dari sisi penerbit. Contohnya itu, penerbit sukuk dari PT Nekoma dilakukan selama masa 5 tahun. Ujroh atas sukuk tersebut adalah sebesar 6,5 miliar dan dibagikan per tahun. Nah, kan ini dikasih tahu ujrohnya itu dibagikan per tahun. Jadi pencatatan ini tuh cuman dilakukan di akhir tahun itu. Berarti kalau di akhir tahun itu di tanggal 31 Desember. Nah, dan buat akunnya itu, beban imbal hasil sukuk di debit, utang imbal hasil sukuk di kredit. Nah, buat perhitungannya itu, jadi rumusnya itu ujroh dibagi tahun masa sukuk.
tadi kan ujrohnya 6,5 miliar dan tahun masa sukuknya itu 5 tahun. Jadi kalau sesuai rumus 6,5 miliar dibagi 5 itu jadi 1,3 miliar. Nah, jadi beban imbal hasil sukuknya itu 1,3 miliar di debit dan imbal hasil sukuk 1,3 miliar di kredit. Nah, sekarang di sisi investornya. Kalau di sisi investornya itu contohnya Bank Karasumo Syariah membeli sukuk sebesar 15% dari jumlah sukuk yang diterbitkan oleh PT Nekoma tadi. Nah, ini kan masih nyambung ya sama yang tadi. Jadi, ini juga pencatatannya di akhir tahun karena pembagian ujrohnya setiap tahun. Jadi, ini juga di tanggal 31 Desember. Buat akunnya itu, piutang imbal hasil di debit, pendapatan bagi hasil di kredit. Buat rumusnya itu, bagi hasil per tahun dikali persentase beli. Bagi hasil per tahun itu yang tadi kita hitung pas di sisi penerbit yang ujroh dibagi tahun. Nah, kalau ini hasil dari yang sisi penerbit tadi dikalikan sama persentase belinya. Persentase belinya itu 15%. Dan tadi bagi hasil per tahunnya itu 1,3 miliar. Dan hasilnya itu 1,3 miliar dikali 15% itu 195 juta. Nah, jadi kalau dimasukin ke jurnalnya, piutang imbal hasil di debit 195 juta dan pendapatan bagi hasil di kredit 195 juta. Terus setelah tadi kan udah diakui buat imbal bagi hasilnya, sekarang buat pas pembayarannya dari sisi penerbit dulu. Nah, ini juga jurnalnya ditulis pas di akhir tahun karena kan tadi disebutin kalau ini tuh bagi ujrohnya per tahun. Nah, jadi ini kan sama case-nya kayak tadi dan langsung ke akunnya. Buat akunnya itu utang imbal hasil sukuk 1,3 miliar yang tadi udah dihitung dan kasnya itu 1,3 miliar. Buat utang imbal hasil sukuknya di debit dan buat kasnya di kredit karena kan dia bayar ke investor, jadi makanya kasnya di kredit buat imbal hasil per tahun ya teman-teman. Nah, terus buat di sisi investor ini juga sama, ditulisnya di tanggal 31 Desember karena ini di akhir tahun. Buat akunnya itu yang masuk ke kas yang 195 juta tadi dan piutang imbal hasilnya di kredit 195 juta. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang apa itu sukuk, perbedaannya dengan obligasi konvensional, serta jenis-jenis sukuk yang ada. Sekarang, kalian sudah tahu bahwa sukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang bisa menjadi pilihan investasi yang menarik. Semoga informasi ini bermanfaat dan kalian jadi lebih paham tentang dunia keuangan syariah, khususnya sukuk. Jangan lupa untuk selalu belajar hal baru dan mempertimbangkan dengan matang sebelum berinvestasi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.